Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia hiburan tanah air kembali dirundung duka. Pedangdut ternama Christina tengah berduka atas kepergian ayahanda tercintanya, Bowo Sukiswo bin Sumaryo, yang berpulang ke rahmatullah pada Minggu 25 Mei 2025. Almarhum meninggal dunia di usia 85 tahun setelah menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Kabar duka ini diumumkan langsung oleh Christina melalui unggahan di media sosialnya. Dalam unggahannya, Christina mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam atas sosok ayah yang sangat berarti dalam hidupnya. Jenazah almarhum dimakamkan pada Senin 26 Mei 2025 di TPU Pondokopi, Jakarta Timur. Dalam prosesi pemakaman yang berlangsung hikmat dan penuh haru, ayahanda Christina dimakamkan satu liang dengan ibundanya yang telah wafat pada tahun 2016. Sejujurnya bapak aku itu nggak sakit. Bapak aku itu udah sepuh, udah usia 85 tahun. Pakai tongkat aja baru satu tahun setengahan lah, mau 2 tahun lah. Jadi alhamdulillah bapak itu tidak punya keluhan sakit yang sangat serius. Kayak keseimbangannya kadang-kadang gitu kan. Dan jatuh itu sering. Kalau kita lengah sedikit gitu kan, jatuh gitu kan. Jatuhnya masih bisa teriak, minta tolong gitu kan. Dan tidak mau mandi, masih mandi sendiri. Nggak mau dimandiin. Buang air besar, kecil gitu ya, air besar tuh nggak mau. Masih mandiri banget gitu loh, nggak nyusahin. Nah, pada saat sakit ini masuk ICU adalah jatuh yang terdahsyat. Kita kaget semua. Itu jatuhnya luar biasa. Aku ada di sini, lagi duduk, lagi pengambilan video untuk ada yang minta testimoni bla 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 sama ponakan aku.
bunyi jatuh, aku juga pada saat jalan ke ruang tamu itu tidak ada orang di meja makan, nggak ada, sepi gitu kan, karena memang baru saja aku ulang tahun kan. Udah selesai acara gitu kan, udah bubar, kita juga udah kumpul-kumpul, udah ketawa-ketawa, ngobrol lah, keluarga juga kan kumpul banyak ya. Nah, masih tamu-tamu udah pada pulang ya, tamu yang deket udah kayak saudara aja, pada masih ada 1-2 orang. Setelah itu dengar bapak jatuh, bunyi sangat kencang, kita kaget ya. Itu di situ aku yang sama ponakan aku lari ke situ, jatuh di sebelah sini ruang makan, kaget, langsung dibawalah ke rumah sakit. Sampai detik ini aku tidak berani lihat rekaman CCTV karena aku ngelihat posisi yang pertama ngelihat adalah aku posisi di sini langsung lari. Apa itu jatuh kencang sekali, aku sama ponakan aku lemes banget dan mau pingsan. Dan sejak itu bapak ya banyak gitu kan, terus udah beda banget jatuhnya, padahal masih dada-dada katanya. Aku tadi nggak lihat bapak juga, aku pikir bapak di kamar kan. Kita bawa ke rumah sakit Koja sini semalam, nginep semalaman, terus akhirnya dipindah ke ke RSPAD ICU pas 2 minggu karena kan posisinya ya kritis dan koma. Sudah seumur itu sampai operasi pengambilan, kan pecah ya pembuluh darahnya, cairannya di otak diambil, operasi, terus efeknya ke paru, ternyata parunya membengkak yang sebelah kanan sama kiri lebih besar, diambil lah cairan parunya. Setelah itu udah diambil, ya udah beres, udah mulai ada respon, gerak-gerak juga, terus ada suara juga walaupun cuma hal gitu ya. Ya perkembangannya sih waktu bagus ya, tetapi pada saat bapak ternyata harus diambil lagi kan, dibolongin sininya untuk katanya pernafasannya nggak bagus atau apa karena pengaruh paru. Ya udah disaksin segala macam, ada lendir di paru. Setelah udah ini prosesnya dibolongin, ada masalah lagi di parunya, slemnya banyak, diambillah slemnya. Tindakan slem, habis diambil tindakan slemnya diambil, itu bapak drop, turun semua, detak jantungnya, terusnya darahnya, gula darah segala macamnya. Itu rencananya mau dioperasi lagi dalam perut karena cairannya di otak jangan sampai, kan ada di luar tuh cairannya, kalau kelamaan bisa infeksi, jadi harus dimasukkan ke dalam perut. Ada alat tuts permanen, akhirnya tidak jadi. Dan setelah itu tadi malam sih saya tidur gelisah, jujur kepikiran bapak. Dan akhirnya benar, kita pagi-pagi ditelepon, detak jantung bapak berhenti. Ya udah kita semua ke rumah sakit karena jatuh aja sebenarnya bapak, jatuh yang sangat kencang. Pondokopi sama ibu kan di situ, namanya pemakaman Malaka ya. Tapi satu liang lahat sama ibu. Permintaan almarhum? Enggak, kita anak-anaknya. Jadi biar bersama ibu lah itu. Jadi kalau misa-misa juga kita juga kan dari sebelumnya kalau kalau ziarah ke ibu nyari-nyari sih yang kosong gitu buat bapak gitu kan. Bapak udah sepuh. Ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh cinta pertama dalam hidupnya, Christina kini harus belajar menerima kenyataan bahwa sosok ayahnya, Bowo Sukiswo, telah berpulang.
Meski demikian, kenangan indah dan pesan-pesan penuh makna yang ditinggalkan sang ayah akan terus terpatri di benak dan hati sang pedangdut. Salah satu kenangan yang paling membekas adalah dukungan tanpa henti dari sang ayah yang selalu menjadi pendorong utama Christina untuk terus berkembang. Ternyata di balik gemerlap panggung musik dangdut ada perjuangan Christina yang tak banyak diketahui publik, yakni menyelesaikan pendidikan di tingkat sarjana. Di tengah jadwalnya yang padat sebagai penyanyi, Christina tetap berkomitmen untuk meraih gelar akademik, dan semua itu tak lepas dari dorongan serta dukungan moral sang ayah. Ya, bapak itu yang selalu memonitor aku untuk pendidikan aku juga. Aku jadi sarjana hukum aja. Aku tuh anak yang nurut ya. Aku anak yang nurut. Pada saat aku sekolah itu kan SMP-nya bapak yang ngajar. Bapak kan wakil kepala sekolah. Bapak wakil kepala sekolah. Terus bapak yang ngajar. Pada saat SMP mau ke SMA tuh harus negeri kata bapak. Aku disuruh kejuruan. Aku ngambil semea negeri. Bapak udah kasih warning ke aku, kalau kamu tidak dapat negeri, kamu tidak akan sekolah. Gitu. Kalau dapat swasta lah kasar. Jadi, wah, aku bilang gitu, gawat nih. Jadi aku berusaha keras, akhirnya aku nurut aja. Jadi disuruh masuk semea. Oke, aku masuk. Tapi alhamdulillah dapat negeri. Qadarullahnya aku bisa nyanyi. Aku mewakili sekolah, lomba nyanyi segala macam, juara sebagai juara 1 se-Jakarta Utara, tingkat SLTA, terusnya bahana suara pelajar. Terus alhamdulillahnya karena aku bisa nyanyi, sekolah aku biaya sendiri. SMA. Setelah SMA semea rencana mau sekolah di bisnis, kuliah bisnis setelah lulus. Itu bapak yang nyuruh juga, nanti kamu kuliah ya, keasikan cari duit, sampai aku rekaman, dapat album lah, bla bla bla, jatuh bangun, berakhir pulang, lupa dong, dicolek lah, biasa orang tua, kapan mau kuliahnya gitu. Jadi itu anak yang paling nurut, kamu nggak boleh pacaran sebelum kamu lulus sekolah SMA ya, itu aku nggak pernah pacaran. Yang naksir ada ya udah ntar aja lah gitu ya, apalagi aku sibuk nyanyi nih, nyari duit. Jadi pikirannya apa sih pacaran gitu kan. Sampai aku udah berumah tangga, udah sendiri lagi pun aku masih ngikutin kata orang tua, maksudnya kamu kuliah, kamu harus sarjana. Iya, jadi aku ini aku sarjana karena disuruh orang tua. Sejujurnya kalau nggak karena orang tua aku nggak akan nerusin kuliah. Demi Allah, demi Rasulullah, karena ternyata aku berpikir sendiri ya, aku berbicara dengan diri sendiri. Aku tuh kalau nggak disuruh orang tua tuh enggak ya ternyata gitu. Jadi nggak ada pikiran kuliah gitu, enggak gitu ya. Itu dia. Jadi aku kalau mau ngambil hikmah dari bapak aku ya adalah, bapak aku itu orangnya ibu sama bapak aku tuh sebenarnya sama, orangnya tuh orang yang sabar. Terakhir kita kesini ulang tahun Christina. Masih walaupun pakai tongkat ya, masih jalan, masih senyum, masih ngobrol. Ya ini ngedadak banget sih, kayaknya bener-bener kita shock ya, cantik. Ya, karena terakhir ketemu ya beliau selalu begitu ya, menyambut tamunya Kak Christina, kemudian bincang dengan tamu-tamunya, dengan kami juga masih sangat sering bergurau, masih ketawa ketiwi ya. Terakhir ulang tahun Christina ya. Kak Christina tegar ya. Tegar, alhamdulillah. Kebetulan kan beliau kalau nggak salah udah 85 tahun ya umurnya. Jadi bonus dari Allah itu udah banyak banget. Jadi tadi Bu Ati bilang harus ikhlas, karena kalau nggak ikhlas kasihan beliaunya di sana ya kan. Yang penting doa dan doa, karena dari anak yang soleh-soleha, insya Allah beliau surga tempatnya gitu. Kami mohon pemirsa, mohon doanya untuk almarhum Haji Bapak Bowo Sukiswo bin Sumario, ayahanda tercinta dari Kak Christina. Insya Allah segala jasa kebaikan beliau
diberikan tempat yang terbaik Amin. di sisi Allah Subhanahu wa Amin. taala, surga menanti. Amin, insya Allah, Dimaafkan semua amin. kesalahannya, Amin. dilapangkan kuburnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.